Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan hasil analisis diabetes mellitus dengan beranggotakan Cian Arum NIM 079, saya sendiri Fida Salsabila NIM 081, Anissa Naila NIM 082, Nilam Kusuma Amriyansi NIM 083, Rahma Putri Wahyanti NIM 084, Mutia Ayu Putri Setiawan NIM 0138, Fani Azra Rafa Fikanti NIM 0139, Dewi Putri Andini NIM 0140, Syifa Rahma Fadila NIM 0141, Syifa Tiara Nabila NIM 0142, dan Umu Kulsum NIM 0143. Pengertian dari diabetes mellitus yaitu merupakan penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai insufisiensi fungsi insulin. Menurut Miss Nadia Arlie tahun 2006, diabetes mellitus penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi batas normal atau lebih dari 200 mg per desiliter darah dan kadar gula darah puasa di atas 126 mg per desiliter darah. Klasifikasi diabetes mellitus terdapat 3. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 yang dulu dikenal dengan nama insulin dependent diabetes mellitus yang terjadi karena kerusakan sel dan pankreas atau reaksi autoimun. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 merupakan 90% dari kasus diabetes mellitus yang dulu dikenal sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Pada bentuk diabetes mellitus ini bervariasi, mulai yang dominan resistensi insulin, defisiensi insulin relatif, sampai defek sekresi insulin. Yang ketiga, diabetes mellitus dalam kehamilan. Diabetes mellitus dalam kehamilan ini atau yang disebut gestational diabetes mellitus adalah kehamilan yang disertai dengan peningkatan insulin resistance atau ibu hamil gagal mempertahankan euglisemia. Pencegahan diabetes mellitus terdapat 4. Yang pertama, pencegahan primordial, yaitu upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak mendapat dukungan dari kebiasaan, gaya hidup, dan faktor risiko lainnya. Yang kedua, pencegahan primer, yaitu upaya yang ditunjukkan pada orang-orang yang termasuk kelompok risiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita diabetes mellitus tetapi berpotensi untuk menderita, di antaranya kelompok usia tua lebih dari 45 tahun, kegemukan, berat badan lebih dari 120% berat badan idaman atau indeks massa tubuh kurang lebih dari 27 kg per meter persegi, tekanan darah tinggi lebih dari 140 per 90 mm, riwayat keluarga memiliki diabetes mellitus, riwayat kehamilan dengan berat badan bayi lahir lebih dari 4.000 gram, dislipidemia, HVL, trigliserida lebih dari 250 mg per desiliter, pernah DGT atau glukosa darah puasa terganggu atau GDPT. Yang ketiga, pencegahan sekunder, itu upaya mencegah atau menghambat timbulnya penyulit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Yang keempat, pencegahan tersier, yaitu upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitas pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap. Baik, yang selanjutnya adalah data prevalensi diabetes mellitus. Pada gambar pertama, yaitu
Data yang di atas menunjukkan prevalensi diabetes mellitus berdasarkan GDS kurang dari 200 mg atau DL sebanyak 407 orang atau 83,7%, sedangkan GDS besar dari sama dengan 200 mg per DL terdapat 79 orang atau 16,3%. Pada gambar kedua, yaitu prevalensi diabetes mellitus berdasarkan umur, dapat dilihat bahwa kelompok usia yang paling banyak mengalami diabetes mellitus adalah kelompok usia 48 tahun, yaitu sebanyak 30 orang, atau 6,2%, diikuti usia 52 atau 5,2% tahun, dan usia 50 atau 4,6% tahun di peringkat ketiga. Pada gambar ketiga, yaitu prevalensi diabetes mellitus berdasarkan jenis kelamin. Ditunjukkan bahwa jenis kelamin atau data yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 45 orang dan laki-laki sebanyak 29 orang. Jadi dapat disimpulkan prevalensi diabetes mellitus terbanyak terdapat pada jenis kelamin perempuan, yaitu 45 orang. Pada gambar 4 terdapat distribusi responden berdasarkan wilayah di Tangerang Selatan. Diketahui bahwa penderita diabetes mellitus berdasarkan wilayah di daerah Tangerang Selatan pada tahun 2021 menunjukkan angka tertinggi di Pondok Aren dengan proporsi 20,2% dan yang terendah ada pada wilayah Karangtengah dengan proporsi 1%. Itulah pemaparan dari materi. Sekian dan terima kasih.